Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Hari ini saya mau mencoba membacakan tweet dari Mas Vinto, Villa Gong Mente. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, biasa ya, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassalamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Pak, sampean yakin ini jalannya? Pria bertopi itu cuma terdiam. Tangannya masih sibuk mengendalikan putaran kemudi di atas jalan yang tak begitu rata. Loh, aku juga ndak tahu bang. Ini tadi cuma ngikut Google Maps. Sinyal internet mandek. Sopir taksi online di sebelahnya rupanya juga sama dengan dirinya, buta arah menuju pesisir, tempat rumah sakit Kusta berada. Di sekitar tempat itu hanya satu provider telekomunikasi saja yang sanggup bekerja, lainnya nihil, termasuk ponsel mereka berdua. Tak dapat yang dilakukan selain menerka-nerka arah perjalanan. Laju mobil pun mulai diperlambat. Duh, ada apa ini? Tiba-tiba, Nurdin sopir taksi online itu mengusung kegusaran. Tangan legamnya menarik rem tangan dengan kasar. Sesaat setelah roda mobilnya berhenti mendadak, lelaki di sebelahnya tertular gusar, mogok di tengah jalan sempit yang menanjak seperti malam ini. Bukanlah kabar yang baik bagi mereka berdua. Apalagi di luar, langit sedang deras-derasnya mengucurkan hujan. Beberapa menit berlalu, Nurdin menolehkan kepala ke arah pria yang duduk di sebelahnya. Pandangan matanya mengisyaratkan ketidakpastian. Bensin habis bang, jarum petunjuk di dashboard sepertinya rusak. Sepatah kalimat yang sangat menunjukkan kecerobohan pengemudi taksi online itu menjadi kalimat terakhir yang didengar Raul. Alih-alih ia membayar ongkos perjalanan, lelaki yang berniat survei lokasi malam keakraban itu mendengus kencang dan meninggalkan Nurdin sendirian. Raul memutuskan menuntun tungkainya menembus derasnya hujan. Nurdin hanya melongo menyaksikan tingkah pengguna jasanya. Ia tak berani menagih ongkos. Maklum, ia hanya sopir joki, pengganti sopir yang sebenarnya. Bule asu. Jalanan menanjak itu sebenarnya ujungnya tak panjang. Dari sudut matanya yang memicing, Raul dapat melihat beberapa sorot lampu penerangan. Meskipun tak terlihat gamblang karena terhalang limpahan air hujan, ia yakin berkas terang itu berasal dari Kampung Karet Jajar. 100 meter di balik Kampung Karet Jajar, setelah jembatan beton yang mengangkangi sungai kecil, disitulah letak rumah sakit Kusta. Di samping rumah sakit Kusta itulah titik tujuan Raul. Dengan setengah berlari sambil merendahkan punggung untuk melindungi tas tentengnya, ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Deretan pohon karet yang tinggi menjulang di kedua seberang jalan makin membuncahkan hawa mencekam. Jika saja tak ada uang tunjangan survei, Raul tak sudi bersusah payah kedinginan seperti sekarang. Pada sebuah persimpangan setelah pohon asam besar, kedua mata Raul memicing untuk lebih jelas membaca papan petunjuk di pinggir jalan. Tulisan samar pada tiang kayu yang miring itu seakan memastikan bahwa ia tak salah jalan. Derap langkah yang semula terburu-buru itu terhenti tepat di depan bangunan kecil yang beratap seng seadanya. Kendati tanpa penerangan yang cukup, Raul yakin itu adalah pos jaga. Tanpa permisi, kakinya yang menggigil itu dijejakkan masuk ke dalam. Sebenarnya Raul bisa saja masuk menerabas pintu gerbang geser yang menghadang jalan. Tapi demi adat kesopanan, ia memutuskan untuk menyapa sang penjaga keamanan. Pos jaga itu sepi, tak ada orang. Malam, Pak Nora, permisi. Geliat gelisah terasa dari gestur tubuh Raul yang gemetar karena didera dingin air hujan. Pohon-pohon karet tinggi menjulang yang berderet di balik pos jaga itu dirasakan Raul seolah mengintipnya dengan tatapan curiga. Meski hujan mulai reda, nuansa kelam area Villa Gong Mentik ini
masih memberkaskan bongkahan kengerian. Cukup lama Raul menyandarkan bahunya pada dinding kayu pos jaga, sampai suatu ketika dari arah ia berjalan, telinganya menangkap suara langkah kaki yang menabuh jalan. Raul tampak sedikit lega. Akhirnya datang juga. Lelaki berpayung itu menyambut uluran tangan Raul. "Iya pak, saya Raul yang tempo hari telepon. Maaf baru datang," balas Raul sedikit kikuk. Kedatangannya memang terlambat sehari dari jadwal seharusnya. Raul menyalahkan bendahara kegiatan yang baru tadi siang memberinya ongkos jalan. "Oh begitu, ya enggak apa-apa. Villa utama sudah saya bersihkan tadi siang. Kapanpun datang kami sudah siap." "Kami?" tanya Raul dengan menggigil. Kedua telapak tangannya ditangkupkan di wajah. Maaf bukan kami, tapi saya sudah siap. Ayo kita masuk. Kasihan sampean basah begitu, nanti masuk angin. Kita sudah ditunggu." Akhir kalimat yang sedikit membuat Raul bertanya-tanya. Siapa yang sedang menunggu kedatangannya? Raul memutuskan untuk tak menggubris keheranannya. Baginya lebih penting untuk segera menghangatkan bijinya yang sudah mengerut demi anak keturunannya. Posisi villa utama tidak begitu jauh ditempuh dengan berjalan kaki. Jalan tanah keras yang basah itu cukup bersahabat dengan sepatu gunungnya. Raul mengekor langkah Pak Nora, pria separuh baya penjaga villa, sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Gelap, cahaya bulan menjadi satu-satunya alat penerangan. Villa macam apa ini? Pantas harga sewanya murah, Raul membatin dengan gamam. Kantornya memang tak punya pilihan. Villa Gong Mentek di pesisir pantai utara adalah pilihan logis di bawah anggaran dari beberapa pilihan yang lain. Itulah konsekuensi dari menurunnya omset perusahaan tempat ia bekerja. Raul dan teman-temannya dari perusahaan biro iklan swasta di Semarang punya hajat. Malam keakraban sekaligus rapat tahunan yang rutin diadakan di bulan Desember. Karena target tahunan tak tercapai, mereka bersepakat untuk berhemat. Villa Gong Mentek, 30 km dari pusat kota Jepara, menawarkan diskon yang tak dapat ditolak. Tempat itu menjanjikan fasilitas yang setara dengan villa ternama di daerah pegunungan. Dengan harga setengahnya, tentu saja. Sudah cukup jauh mereka berdua berjalan setelah melewati pintu gerbang. Raul tak melihat batang hidung seorang pun selain deretan pohon-pohon karet yang membentuk siluet. Tak ada juga bebunyian jangkrik dan serangga malam selain deru nafas dan bunyi dentuman langkah kakinya sendiri. Benak Raul diliputi keganjilan. Langkah kaki Pak Nora menjadi seringan kapas. Raul menepis semua praduga dan syak wasangkanya. Ia masih berbaik sangka pada lelaki yang berpakaian serba hitam yang sedang berjalan di depannya. Masih lama pak, tinggal satu belokan menurun. Dari dataran yang lebih rendah tampak sebuah bangunan besar, Villa Gong Mentek. Pantas saja bangunan itu tadi tak terlihat. Letaknya memang sedikit tersembunyi, menjorok hampir mencium laut. Lekuk pipi Raul mengembang. Air muka yang tadinya kuyu menjelma cerah. Begitu pandangannya menumbuk pada sebuah bangunan besar yang terhampar pada titik di ujung pandangan. Jadi kapan acaranya bang? Tanya Pak Nora sambil mengusung sepiring gorengan dan kopi panas. Ia berdiri di depan pintu belakang, mencegat Raul yang baru saja keluar kamar mandi. Minggu depan pak, tapi harinya masih tentatif. Lusa kami pastikan lagi. Saya hanya ditugaskan ketua panitia untuk survei lapangan. Kalau sampean datangnya pagi sih enak bang, bisa langsung saya antar berkeliling. Iya pak, kemarin mau berangkat tapi Semarang banjir, baras selalu sekernanya. Kita kelilingnya besok pagi saja ya. Malam ini abang istirahat di villa utama. Kamar yang paling besar sudah saya bersihkan. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu di depan ya. Raul dan Pak Nora mulai terlibat obrolan ringan. Mereka duduk di salah satu anak tangga di pintu masuk villa utama. Semerbak aroma pasir pantai yang basah oleh air garam mencecah indera penciumannya. Villa itu memang berbatasan dengan bibir laut utara Pulau Jawa. Deburan ombak yang sedang pasang menepuk gendang telinga Raul.
membuaikan kenangan masa kecilnya saat diasuh neneknya di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Sambil menyesap kopi panas dalam cangkirnya yang pahit tak ketulungan, Pak Nora mulai menyemburkan beberapa keunggulan fasilitas yang sebenarnya telah diketahui Raul dari selembar brosur yang diberikan Shinta, teman kantornya sekaligus ketua panitia. Adat sini, jika disuguhi kopi harus dihabiskan, Bang. Itu kopi kami giling dan sangrai sendiri, spesial. Apalah artinya ngudut tapi ndak ngopi, betul kan, Bang? Kata Pak Nora dingin setengah mencibir. Ia melihat Raul tak menyentuh cangkir kopi yang disajikannya lebih dari setengah jam. Raul terkesiap. Memang ia penikmat kopi, tapi bukan sepahit kopi yang sedang ada di satu tangannya. Kecanggungan dan penghormatan di antara dua perangai itu, Raul memutuskan merubah cara minumnya dengan tahan napas. Oh maaf Pak, kopinya enak kok. Ya mesti, kalau laki-laki sejati itu ya kopinya kental dan pahit, bukan kopi susu, balasnya datar. Tak menjawab, Raul meletakkan gelas kopi yang telah tandas itu di depan Pak Nora. Pak Nora melirik dari ekor matanya, mengulum senyum ganjil dan merasa menang. Raul menjumput sebatang rokok dari pembungkusnya untuk menetralisir kekakuan. Itu kopi gosong, bukan kopi enak, protesnya dalam hati. Malam beranjak makin gelap dan dingin. Angin darat yang melepas hawa panas ke laut utara menjadikan malam di sekitar Villa Gong Mentik semakin membeku. Meskipun bangunan utama villa tampak bersih, tapi tidak untuk area pekarangan. Dalam keremangan malam, Raul sempat melakukan pengamatan singkat untuk menilai betapa tak terurusnya taman dan pepohonan di sekitar area villa. Setelah Pak Nora pamit untuk beristirahat di rumah pondokan di belakang villa utama, Raul melamun di sofa panjang ruang tamu villa utama. Ia masih berurusan dengan sebatang rokok yang belum tuntas dihisapnya. Bentuk villa utama itu khas bangunan lama. Ruang tamu depan yang besar dengan dinding penuh jendela-jendela kaca panjang yang tertutup gorden satin berwarna merah muda. Dua pasang kamar tidur berukuran besar tanpa AC berada di area tengah, saling berhadapan-hadapan. Di sampingnya, dua kamar mandi dengan WC jongkok menempel pada dinding yang berbatasan dengan dapur dan area servis. Disitulah tadi tengkuk Raul berdesir. Sesaat setelah mengantarkan Pak Nora pamit untuk kembali ke pondoknya, dari area servis yang setengah terbuka itu, Raul mencium aroma wangian. Sekilas ia menduga bau itu dari bunga sedap malam. Berada sendirian dalam bangunan sebesar itu menyadarkannya untuk mengubur dalam-dalam semua rasa penasarannya. Ia tak mau mati konyol karena ketakutan. Raul masih menimbang-nimbang dalam lamunan. Ia dituntut untuk segera mengambil keputusan, tidur atau tetap terjaga. Raul memutuskan untuk menghitung jumlah kambing yang berhasil melompat pagar kayu rendah. Pada hitungan ke-11 menuju ke-12, dengan gamblang, gendang telinganya ditabuh suara derap langkah kaki yang berjalan serentak. Gelombang suara itu makin lama makin membesar. Ia memperkirakan sumber suara itu dari arah depan, dan itu berarti sangat dekat dari posisinya sekarang. Sial, pekiknya tertahan. Ia tak punya waktu untuk menerka-nerka siapa sejatinya sang pemilik suara. Sekelebatan kilat ia bangkit dan berdiri menuju kamar. Tubuh yang tegap itu menghempas di atas ranjang. Ia menutup telinganya rapat-rapat dengan bantal. Asu, pekiknya mengutuk apapun suara itu. Muka Dimah teror belum berhenti. Bukan hanya makin kencang, suara derap kaki itu makin lama makin terasa melambat mendekatinya. Pemilik suara itu seolah mengejarnya. Sampai pada titik ia jelas mendengar sumber suara itu seolah tepat berada di luar jendela kamarnya. Sangat dekat. Suara itu berangsur hilang antara ketakutan dan penasaran. Ia meregangkan tekanan bantal di telinganya untuk lebih memastikan praduganya. Dengan kewaspadaan tingkat tinggi, Raul mulai memfokuskan pendengarannya ke arah jendela kaca di depan ujung kakinya. Saat lampu kamarnya menunjukkan gelagat ketidakstabilan dalam penerangan,
Dan 5 detik setelah suara derap langkah kaki lenyap tak berbekas, terdengar suara ketukan 3 kali yang ringan pada jendela. Tok tok tok. Raul, famoslah, mati. Pekiknya dalam hati. Bulu kuduk di belakang lehernya sontak bergidik. Ia ketakutan setengah mati. Dosa apa aku? Sampai harus mendengar ketukan dan suara hantu lelaki memanggil-manggil namaku, jeritnya dalam hati. Suara itu semakin lama, semakin terdengar seperti gaung yang memantul-mantul pada seluruh sudut kamar. Dan pada detik itu, terdengar makin dekat. Raul memejamkan mata serapat-rapatnya. Dengan menggeser punggung ke belakang, semua doa yang ia hafal dibacanya dengan belibetan. Tetapi suara itu malah seolah tidak peduli. Doa-doanya memental. Suara serak dan parau itu tetap memanggil-manggil namanya. Raul, famoslah. Raul, famoslah. Raul, famoslah. Kali ini suaranya terdengar makin dekat, seakan hanya berjarak sejengkal dari tubuhnya. Hidungnya disengat bubauan busuk dari angin yang berhembus ringan. Dicobanya untuk menarik tubuh ke belakang dengan cepat. Sialnya, jarak antara punggungnya dan dinding kamar sekarang sudah habis. Kesialan yang menjengkelkan bagi Raul pada situasi yang genting seperti sekarang. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain jurus penghabisan, lari, tunggang langgang. Sebelum ia melentingkan tubuhnya untuk persiapan lari cepat, suara-suara itu menghilang, sepi, lenggang. Raul memberanikan diri untuk sedikit membuka kelopak mata dengan hati-hati. Dek, jantungnya serasa meloncat keluar dari dadanya. Begitu Raul membuka mata, ia melihat sosok prajurit berseragam melayang diam di poros kamar tanpa bergerak, hanya mematung. Menatapnya tajam dengan mata kelabu kehitaman. Prajurit bule berwajah pucat itu mengenakan seragam atasan biru kusam dan penuh bercak tanah basah. Topi tingginya berwarna senada dengan bajunya. Celana putihnya pun tak kalah kusam. Kakinya tak menyentuh lantai, dibungkus boot hitam yang penuh lumpur. Satu tangannya menggenggam senjata laras panjang dengan bayonet pendek yang terpancang pada rel geser di bawah moncong senapan. Tanpa menunda sedetik pun, Raul menjerit sekencang-kencangnya. "Tolong!" Aneh, tak ada suara sedikit pun yang keluar dari mulutnya yang menganga lebar. Pita suaranya terkunci, lebih dari sekedar bisu, dan kini seluruh otot di badannya kaku mengejan, tak terkecuali otot kantung kemihnya yang memompa sedikit isinya keluar, membasahi celana pendeknya tanpa sungkan. Sedetik kemudian tubuhnya menegak dengan sendirinya, lalu ringan melayang mendekati hantu itu. Dengan menyisakan jarak sepanjang lengan, kedua tangan setan itu diangkat ke depan. Seperti biasanya, penampakan setan, ia sangat menakutkan. Raul berjuang untuk memalingkan muka, tapi semua otot di tubuhnya mogok bekerja. Entah kalimat apa yang sanggup menggambarkan kengerian itu. Tubuh Raul seketika lemas serasa mau pingsan. Sialnya, setan itu seolah menyuruhnya untuk tetap terjaga. Kedua mata Raul mulai perih karena kering. Ia tidak bisa mengedipkan mata sedikit pun. Dengan menahan sakit yang hebat dari ujung matanya, Raul melihat bayangan hitam besar muncul dari sudut kamar yang paling gelap. Sosok itu berjalan mendekati setan yang sedang mencengkramnya. Raul tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas, selain ketakutan. Matanya sangat perih. Lamat-lamat telinga Raul mendengar sosok itu berbicara. "Kasihan." Sosok hantu prajurit itu melepaskan jari-jarinya dari kelopak mata Raul. Sejurus kemudian ia menjambak rambutnya dan ditariknya ke belakang dengan kuat. Mulutnya mendekat ke mulut Raul yang otomatis menganga. Bau bangkai mulai menusuk-nusuk indera penciumannya. Siksaan itu belum berhenti. Dari dalam rongga mulutnya yang hitam keluar lendir kehitaman, lengket dan bertekstur kasar. Kedua mulut mereka berpagut. Lidah setan itu menjulur menerobos masuk, membawa lendir hitam masuk lebih dalam. Raul mengecap sensasi kasar seperti pasir. Rasa pahitnya tak terbayangkan. "Jangan dilawan bang, anggap saja jamu pahitan." "Asu!"
Perut dan semua bagian di tubuh Raul spontan bergejolak, menolak benda asing menjijikan yang masuk dan menempel di lidahnya. Beberapa belatung menggeliat keluar dari ujung bibirnya. Kedua kaki dan bagian tubuhnya yang lain ingin serempak memberontak, tapi saraf motoriknya tak bekerja. Ia hanya bisa mengerang. Sementara itu di waktu yang lain, pagi itu Raul lebih banyak terdiam. Pak Nora juga irit mengajaknya berbicara. Hanya basa-basi menanyakan apakah tidurnya nyenyak atau tidak. Setelah itu ia meninggalkan Raul sendirian menuju pondok kecil yang difungsikan sebagai kediamannya. Raul tak mungkin menganggap enteng mimpi buruk yang merisaknya semalam. Semula ia berniat menggali informasi sebanyak-banyaknya perihal hantu prajurit pada Pak Nora, lelaki separuh baya penjaga villa. Tapi niat itu tak lama dibatalkannya. Sekali teror hantu telah cukup menguatkan niatnya untuk segera kembali ke Semarang dengan membawa kabar gembira. Villa Gong Mente banyak hantunya. Ia yakin teman-teman kantor sepakat dengannya. Yang diperlukan Raul hanya menyusun dan merangkai cerita hantu yang paling menakutkan agar Shinta, ketua panitia yang merangkap bendahara, segera mencari alternatif tempat lain yang lebih layak untuk acara kantornya. Setelah menghabiskan sarapan bubur ketan di meja ruangan depan pemberian Pak Nora, ia beranjak mandi dan segera mengemasi pakaiannya yang masih basah. Tok tok tok. Suara ketukan di pintu menghentikan kegiatannya berkemas. Kalau sudah siap, ayo mas, kita keliling melihat-lihat sekeliling. Boleh pak, sebentar ya, bapak tunggu di luar ya. Raul ditampar rasa sungkan. Tak ada alasan bagi dirinya untuk pergi tanpa terlebih dahulu berkeliling, sesuai rencana dirinya dengan Pak Nora tadi malam. Raul bukan tipe orang yang melanggar janji. Pak Nora membawanya melihat-lihat bangunan 3 villa Gong Mente, villa utama yang menghadap utara dan 2 villa yang lebih kecil di sisi selatan dan timur. Semua eksterior dan interior villa tampak cukup bersih, fasilitas air bersih, pemanas air, dan tempat outdoor untuk berkumpul pun cukup memadai. Pekarangan di area villa utama nanti akan dirapikan bang. Saya lagi nunggu tukang bersih-bersih datang. Minggu ini pasti sudah bersih. Maklum, saya hanya tinggal berdua dengan anak gadis saya. Membersihkan tempat sebesar ini, saya tentu tidak sanggup. Anak gadis? Batin Raul mendadak bergejolak. Oh, bapak tinggal berdua? Udah kamu pikir saya bisa masak apa? Kalau masih ada waktu nanti saya kenalkan. Benak Raul mendadak terguncang. Di satu sisi jiwa jomblonya bergelora. Di sisi lain, endapan kengerian yang belum sepenuhnya hilang masih membayangi pikirannya. Tak dapat terbayangkan jika ia harus menunda jadwal kepulangan. Ia meremehkan ucapan Pak Nora. Anak gadis di pesisir utara, palingan berwajah standar. Aku harus cepat pulang. Raul membulatkan tekad untuk segera pulang. Boleh pak, nanti kenalkan ya, kata Raul. Kata penolakan halus yang telah direncanakan mendadak menjelma rasa penasaran. Dasar otak mesum. Raul menyumpahi dirinya sendiri. Di sisi lain, Kinasih, saya Raul. Tangan pria itu bergetar menyambut uluran gadis anak kandung Pak Nora. Mulutnya yang dihiasi kumis tipis sedikit membundar. Raul terperangah. Ia meralat perkiraannya pada sosok anak Pak Nora. Tak dinyana tak dikira, paras Kinasih sangat cantik. Kinasih tersenyum geli. Kedua matanya hitam, sehitam rambut yang tergerai panjang menyentuh pinggang. Kulitnya halus terang seakan berpendar. Cuping hidung yang bangir menusuk langit, bertengger di atas bibir merah ranum yang tak tersapu gincu. Silahkan diminum kopinya bang, saya seduh khusus untuk abang, kata Kinasih lembut. Pak Nora seolah mafhum menyaksikan adegan itu. Sebagai orang tua yang bijak, ia tahu diri. Setelah tugasnya selesai untuk mengenalkan anaknya pada Raul, ia berdehem lalu pamit untuk menyapu halaman. Nyapunya yang lama pak, bisik Raul dalam hati. Raul berusaha menciptakan suasana yang paling wajar. Mereka duduk berhadapan di atas sofa ruang depan. Secangkir kopi dan kudapan kering tersaji di antara dua insan yang dilanda kekikukan. Raul segera menyesap kopi yang diseduh Kinasih.
Entah apakah karena ia meminumnya sambil lekat memandang senyuman Kinasih, kopi yang sangat pahit itu tiba-tiba terasa manis, bahkan sangat manis. Kurang manis ya bang? Sudah manis kok dek, bahkan sangat manis. Oh iya, padahal itu nggak pakai gula loh bang. Jelep. Sekejap kemudian Kinasih mengikik geli. Raul tersenyum kecut karena salah tingkah. Skor Raul 0, Kinasih mendapatkan skor 1. Tak sadar Raul dan Kinasih telah berjam-jam dalam obrolan. Kinasih tampak sangat tangkas menimpali obrolan Raul. Hari itu Raul bak menemukan harta karun, gadis cantik pesisir pantai utara Jepara yang bernama Kinasih. Maaf dek, rokokku habis. Warung rokok terdekat di mana ya? Deket bang. Itu abang turun ke pantai sebelah barat, sekitar 30 meter. Di sana ada 3 atau 4 warung kecil. Oh, pantai di samping rumah sakit ya? Betul. Kalau mau beli sekarang saja, keburu turun hujan bang. Tak menunda waktu, Raul beranjak mengikuti petunjuk arah Kinasih. Ia telah melupakan niatnya untuk segera kembali ke Semarang. Tadi ia telah membuat perjanjian dengan gadis itu. Kinasih meminta Raul untuk menunda niatnya pulang, karena besok adalah hari ulang tahunnya. Kinasih hendak membuat perayaan, dan ia mengundang Raul, satu-satunya tamu yang diundang. Entah apa yang merasuki benak Raul, ia melihat peluang yang tak sanggup dilewatkan. Kaos oblong Kinasih yang berbelahan dada rendah itu benar-benar telah mengoyak selubung nalarnya. Itulah undangan yang sebenar-benarnya, gumam Raul dengan mengembangkan senyum mesumnya. Warung dengan atap merah, warung kecil dari dinding bambu itu tak sulit untuk ditemukan. Setelah melangkah turun menjauhi ke villa arah barat, beberapa warung dengan spanduk vinil partai terlihat dari kejauhan. Cisamsu bule, ucap Raul membuyarkan lamunan wanita separuh baya yang sebagian rambutnya telah memutih. Oh ada, mau berapa bungkus? 2 bungkus bu. Wanita berdaster batik yang masih menyisakan guratan kecantikan masa muda itu dengan sigap bangkit dari duduknya di bangku panjang untuk meraih rokok dari etalase kaca. Pendatang atau wisatawan? Tanya wanita itu sambil menekan telunjuknya pada papan kalkulator. Oh, saya tamu Villa Gong Mentik bu, jawab Raul membalas basa-basi. Wanita itu mendadak bergeming sesaat. Dengan wajah tegang, ia memasukkan 2 bungkus rokok pesanan Raul dalam tas kresek transparan. 30.000, saya tak menyediakan kembalian. Raul mengendus gelagat ketidakberesan. Rona wajah wanita itu mendadak tidak bersahabat. Ketika tangan kanannya terulur, ia terdiam. Matanya nyala mengamati Raul. Perangai tak sopan itu sungguh ganjil. Raul pun sedikit gusar. Ada yang aneh bu? Tak menjawab, wanita itu mencengkeram pergelangan tangan Raul. Hati-hati, lelaki keturunan sepertimu seharusnya tak menginap di tempat itu. Hah? Jantung Raul berdegup. Sekilas ia mencium prasangka yang mengada-ada, tapi entah, ia seolah mengamini perkataan wanita itu. Teror hantu prajurit semalam mendadak melintas di pikiran Raul. Ia menduga wanita itu menyimpan rahasia hantu Villa Gong Mentik. Maksudnya bu, penjaga villa itu bukan orang baik-baik. Pokoknya hati-hati saja, camkan pesanku. Raul menyerahkan uang pas sesuai permintaan wanita itu. Tak berani menoleh. Kata-kata dari mulutnya seakan selaras dengan praduganya. Villa itu memang berhantu. Raul mengambil kesimpulan, wanita tadi bukan wanita sembarangan. Lalu, apa korelasinya dengan Pak Nora? Kejadian alam yang paling ditakutkan Raul telah datang. Lingsir malam dan kemunculan sang rembulan. Tapi keputusannya menunda kepulangan tak sedikit pun Raul sesali. Sebagai laki-laki, tidak ada alasan untuk menolak undangan gadis cantik seperti Kinasih. Meski itu berarti ia harus siap dengan teror hantu susulan. Tapi bukan Raul namanya jika tak memiliki strategi dan persiapan. Sepiring penuh bakwan goreng dan puluhan cabai rawit hijau dari Kinasih telah terhidang di kamar. Ia berniat terjaga semalaman. Hantu itu datang dalam mimpi. Aku harus tetap terjaga.
gumam Raul sambil duduk bersila di atas ranjang. Di dalam kamar, Raul berulang kali mengepulkan asap rokok sambil memasang kewaspadaan. Sudah 6 batang ia membakar rokoknya dengan sesekali mengunyah cabai. Sesuatu yang tak diinginkan justru terjadi pada saat Raul melihat botol air mineralnya hampir tandas. Ia lupa menyetok air minum, dan itu berarti ia harus berlari ke dapur untuk memasak air. Kebodohan yang berujung penyesalan, Raul menyumpahi kelalaiannya bertubi-tubi. Duh, apes. Bibirnya yang menebal karena kepedasan tak bisa menunggu waktu lebih lama. Pada dapur dan area servis tempat ia mengendus wangi bunga sedap malam, kesanalah Raul menuntun langkahnya dengan perlahan-lahan. Raul mengecek arloji di pergelangan tangannya. Ia sedikit tenang. Baru jam 11 malam. Desisnya dalam degup jantung yang mulai berdebar. Ia mulai menghitung langkah satu demi satu. Dari arah luar gerimis dan angin berdesis bergantian. Hembusan angin itu mengantarkan bunyi ranting pohon yang saling bergesekan. Raul tak berhenti dalam langkah pelainya. Ia tak sanggup melawan rasa pedas yang semakin lama semakin tak tertahan. Pintu kamar yang tadinya terkunci rapat itu dibuka dengan perasaan gamang. Ia terus menyemburkan afirmasi positif dalam pikiran. Raul tidak takut. Setan tidak ada. Aku tidak takut. Raul laki-laki pemberani. Krenyet. Dek. Bak secepat kelebat cambukan cemeti. Sebatang rokok yang belum dibakar pada sela kedua jari tangannya terlontar dan berpindah tempat. Raul merasakan lontaran listrik yang menghentak jantungnya. Matanya sontak membelalak, mengiringi lututnya yang gemetaran. Seketika itu juga ia terjengkang ke belakang. Pantatnya yang lebar runtuh menimpa lantai kamar dengan kencang. Mana suara derapmu? Mana suara langkah serentak itu? Protes Raul dalam hati. Strateginya sekali lagi meleset. Hantu itu datang tanpa didahului pertanda-pertanda ganjil layaknya dalam film-film horor. Raul, famoslah. Ucapan yang sama kembali terdengar menusuk telinga Raul. Tiba-tiba dari balik sosok hantu prajurit itu muncul asap hitam yang sangat pekat. Asap itu lalu membentuk sulur-sulur panjang yang meliuk-liuk mendekati Raul. Dalam posisi yang terjepit, Raul tidak memiliki pilihan selain bertahan. Satu-satunya yang dapat dilakukan Raul hanyalah satu, mendekap kaki ranjang. Sulur-sulur asap pekat itu tak tinggal diam. Ujungnya menggulung pergelangan kakinya dengan anggun. Makin lama gulungan itu menjelma ikatan yang kuat. Sekonyong-konyong menyeret tubuhnya untuk mendekati hantu itu dengan kasar. Raul melakukan perlawanan sebisanya. Dengan posisi tubuh tiarap, ia makin kuat mendekap kaki ranjang. Tapi perlawanan Raul tampaknya menemui jalan buntu. Alih-alih tertahan, justru sulur asap itu makin kuat menarik pergelangan kakinya. Dekapan mengudar perlahan. Pada tarikan ketiga, tubuh Raul terhentak hebat. Lepas. Raul melolong panjang. Hantu itu kembali menghantarkan cairan kehitaman yang sangat pahit ke dalam mulut Raul. Sekarang ia dalam posisi menegak tepat 2 jengkal dari hantu berseragam. Kembali Raul dalam keadaan yang sama dengan malam sebelumnya. Tubuhnya membeku. Tak dapat sedikit pun digerakkan. Mulut Raul terjahit kebisuan. Satu-satunya yang dapat dilakukan Raul hanyalah satu, pasrah. Teman-teman bisa lihat ya, penampakan jendela kamar Villa Gong Mente, tempat Raul menginap. Fotonya ada di layar ya, bisa dilihat dulu. Kisah ini memang berdasarkan penuturan warga yang tinggal di dekat villa. Ya, aku reka ulang dengan sedikit riset tambahan. Begitu kata penulis. Kembali ke Raul. Raul terbangun dari tidurnya. Dengan terengah-engah, ia melayangkan pekikan lantang sambil menjambak rambutnya dengan sekuat-kuatnya. Sekejap ia berusaha memulihkan kesadaran dan mengelap keningnya yang basah oleh keringat dingin. Ia gagal terjaga malam itu. Entah apa yang terjadi. Dalam sisa ketercekatan yang mulai melandai, ia menyingkap spray putihnya dengan satu kibasan cepat. Buru-buru ia berlari ke kamar mandi untuk membuang isi kantung kemih. Dalam kamar mandi itu, dada Raul kembali menyesak begitu melihat air seninya yang berwarna merah.
Ia bergidik sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Sudut matanya mulai basah oleh bulir-bulir bening yang mulai menetes, membasahi pipinya yang kasar. Serbuan berbaris pertanyaan yang memenuhi kepalanya harus dituntaskan. Aku harus bertanya pada Pak Nora. Di sisi lain, "Bang, Bang." Suara panggilan Kinasih yang lembut mengusir lamunannya pagi itu. Pada anak tangga depan villa utama, Raul meratapi kegetiran malam-malamnya yang kelam. Jika saja tak ada Kinasih, gadis cantik itu, tak sudi Raul tinggal lebih lama. "Iya dek, aku di depan," balas Raul sedikit lantang. "Kinasih, oh Kinasih." Iya, Kinasih yang cantik pagi itu terlihat makin rupawan. Daster pendek di atas lutut yang dikenakannya begitu mengundang hasrat laki-laki normal seperti Raul. Bulu-bulu halus di paha Kinasih sangat kontras dengan kulitnya yang kuning langsat. "Bapak sedang ada urusan, Bang. Ini aku bawakan sarapan ya. Jangan lupa nanti malam perayaan ulang tahunku yang ke-21. "Baik, Dik. Tapi nanti aku langsung pulang ya." "Oh, silakan, Bang. Kalau memang tidak kerasan, pintu terbuka lebar." Bukannya tak kerasan, Dek. Tapi apa, Bang? "Aku 2 malam diganggu hantu." "Hah? Hantu? Yang bener, Bang? Hantu pocong, kunti, atau apa?" "Hantu lelaki berseragam tentara, Dek. Sudah 2 malam ini aku diterornya." "Masa sih, Bang? Aku tinggal bertahun-tahun di sini aman-aman saja tuh. Mungkin Abang gak pernah berdoa ya sebelum tidur. Atau jangan-jangan Abang cuma alasan?" "Alasan? Biar Kinasih nemenin Abang." Kinasih mencondongkan kepala. "Bu," desanya lembut pada ujung kuping Raul. "Klik! Kinasih, oh Kinasih, mengapa kau sekali lagi menawarkan sesuatu yang sulit kutolak? Kemana kewarasanku?" Di sisi lain, wanita paruh-baya berdaster batik duduk menyandar pada dinding kayu yang penuh dengan kaligrafi hitam putih, tertata rapi dalam bingkai kayu beragam ukuran. Di luar gerimis mulai membasahi. Tangannya beberapa kali menepuk lutut, menyelaraskan ritme ketukan kendang dangdut dari radio tuanya. Jari itu berhenti begitu telinganya menyesap suara langkah kaki yang tergesa. "Sudah kuduga, kau masih nginap di villa itu kan?" "Maaf," tanya Raul dengan menautkan alis tebalnya. Wanita paruh-baya penjaga warung rokok itu masih sama dengan sebelumnya, memasang wajah kaku tak bersahabat pada pelanggannya. Di lain pihak, nalar Raul masih belum dapat mencerna perkataan dan perangai tak sopan dari wanita itu. "Aku Purwasih, yang kamu anggap remeh ini telah mengirim pesan, tapi tidak kau indahkan. Jangan sampai kau menyesali keputusan bodohmu," katanya acuh tak acuh, seraya bangkit dari duduknya. Lalu dia melanjutkan kalimatnya. "2 bungkus rokok yang sama?" Raul mengangguk lalu terpekur. Sebelum Raul bertanya, wanita itu menatap tajam mata Raul dengan mendesis. 3 tahun lamanya ia menunggu. 3 tahun itu waktu yang sangat panjang. Sekarang ia sudah menang. "Maksud ibu?" Raul mencoba bertahan pada kesopanan, meski dada sesak menahan kegusaran. "Dak percuma warga kampung karet jajar menjuluki aku Sang Linuweh. Apakah kau ndak melihat jari-jari kakimu?" ucapnya sambil menuding ke arah kaki Raul. Dek! Raul tersentak. Tangannya menyinggung toples kacang kulit. "Ada apa denganku? Kenapa baru sekarang kau sampaikan hal itu padaku?" Begitu ia tersadar bahwa jari-jari kakinya tampak membiru, wanita itu membisu. "Kau sebenarnya telah mengetahuinya sejak dari pertama kau menginjakkan kaki pada tempat terkutuk itu. Kenapa baru sekarang kau tanyakan hal itu padaku? Jelaskan agar aku mengerti." Raul mendaratkan pantatnya di ujung kursi panjang, menatap tajam dengan berdebar. Jari-jari kakinya yang membiru menuntut penjelasan. "Sekali lagi anak muda, semuanya telah telat. Atas nama keselamatan, siapapun tidak dapat lagi menolongmu. Yang jelas tugas pertamaku sudah selesai." "Apa pula itu? Tugas apa?" Raul makin linglung. "Tugas untuk memperingatkanmu. Sekali lagi semua sudah telat alias terlambat." Raul menahan kata. Hanya geliginya yang saling berkertak. Ia menyahut rokoknya dari tangan wanita itu dengan kasar,
Raul pun pergi tanpa mengharapkan uang kembalian. 4 langkah dari ambang pintu warung, ia membalik punggung, menuding hidung perempuan itu dengan rahang menegang. "Orang gila!" Purwasi sekilas seperti perempuan paruh baya kebanyakan, kecuali untuk satu hal, mata batinnya. Di wilayah sekitar kampung Karet Jajar, namanya kondang, sebagai jujugan orang-orang pencari pertolongan. Dalam perkara gaib, tentu saja. Seperti sebagian besar warga kampung Karet Jajar, ia juga pendatang. 3 tahun berselang setelah rumah sakit kusta didirikan pemerintah, datang penawaran pada nelayan prasejahtera pesisir pantai utara untuk mendirikan perkampungan di sekitar kebun karet. Berbondong-bondonglah mereka untuk sebuah alasan sederhana, lahan cuma-cuma. Purwasi mewarisi ilmu linwih dari terah mendiang ayahnya. Konon sang ayah adalah tukang suwok kondang dengan kesaktian beraneka rupa. Nelayan pesisir pantai utara menjadikannya tetua. Dibesarkan dalam lingkungan klinik, ternyata membawa kesengsaraan hidupnya. Orang tuanya terbunuh secara misterius saat dirinya masih gadis. Untung saja ia dapat diselamatkan oleh pemuda, murid ayahnya, yang kelak menjadi suaminya. Purwasi melepas kepergian Raul yang tergesa itu dengan menggurat tatapan hampa. Gelengan dan tarikan nafas beratnya menampakkan kepasrahan. Kasihan. Sementara itu, lelaki muda berdarah Timor Leste itu duduk termenung di tepian ranjang. Ia meloloskan sandal jepitnya dengan perlahan. Ia ingin memulihkan semua kesesatan logikanya sekaligus untuk memastikan jari-jari kakinya itu memang benar telah membiru. Bahkan larik-larik uratnya pun tampak menghitam. Raul menelan ludah ketika ia menyentuh betis kekarnya yang lambat laun terasa dingin. "Ada apa denganku?" batinnya keluh. Sore hampir tertelan kegelapan. Raul tak sabar untuk melakukan penyelidikan. Di dalam benaknya, Pak Nora jelas tersangka utama. Ia tak peduli lagi desakan nafsunya pada Kinasih. Jika Pak Nora pelakunya, tentu ia punya penawarnya. Begitu kira-kira Raul berhipotesa. Bangunan berdinding tembok dengan 2 bilik kamar itu masih lengang dan remang-remang seperti biasanya. Tak tampak ada tanda kehidupan. Mata biru Raul mengintip dari celah retakan sempit pada jendela kayu bilik kamar tidur Pak Nora. Ujung kakinya menumpu pada bongkah batu besar. Sosok tersangka utama berada pada poros kamar dengan duduk bersila. Dengan jantung berdebaran, mata Raul menyipit untuk melakukan pengamatan dalam keremangan. Tak ada sosok Kinasih di sana. Hanya Pak Nora yang bersila dengan menghadap sosok berselubung kain hitam yang berbaring di depannya. Sosok itu tampak dia membeku. "Mayatkah itu?" tanya batin Raul ketakutan. Tenggorokan Raul tersumbat kengerian. Pemandangan yang ganjil itu adalah pembenaran sangkaannya. Meski tertutup kain hitam, Raul telah berkesimpulan bahwa sosok itu adalah manusia. Manusia diam tak bergerak adalah manusia yang telah mati. Pak Nora adalah tersangka pembunuhan. Kinasih, mayat Kinasihkah itu? Pak Nora membunuh anaknya sendiri? Raul mengatur nafas sambil berniat mengakhiri penyelidikan. Pada tarikan nafas keempat di antara gerimis, telinganya mendengar bunyi ranting patah tak jauh di belakangnya. Ia mencium aura ketidakberesan. Tak salah lagi. Memang benar dugaan Raul. Ranting itu tidak patah dengan sendirinya. Sebelum ia dapat menjawab rasa ingin tahunya dengan memutar punggungnya 90 derajat. Sebuah benda tumpul menumbuk kepala Raul. Limbung, lalu rubuh menyamping. Raul mengerjap dengan kuping mendenging. Untuk beberapa saat indera pendengarannya tak dapat menangkap satupun gelombang suara. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Otot tubuhnya tak sanggup menuntun punggung untuk terangkat. Dengan detak jantung yang makin cepat dan tenggorokan tercekat, ia meringis kuat-kuat. Tangan itu belum selesai dengan urusannya. Bahu Raul didorongnya dengan kasar. Raul mengerang untuk mengaduh. Saat ia berjuang dengan sisa tenaga untuk bangkit, bak sebuah baris perintah. Tendangan pendek yang didaratkan pada pinggang berhasil membuatnya merebah. Kali ini Raul patuh. Kepala dan tubuhnya terkulai lemas, pingsan.
Raul menggeliat begitu dingin dan basah menampar indera perasa di permukaan wajahnya. Kesadarannya sedikit merambat pulih, manakala sebaskom air mengguyur kepalanya. Tangan itu pelakunya. "Bangun!" titahnya setengah berteriak. Kelopak mata Raul berkedut cepat. Dalam pandangan yang samar, ia berusaha menerjemahkan sebuah siluet besar yang berdiri di hadapannya. "Iblis!" desisnya tertahan. Tak ada kata balasan dari tangan kekar itu, selain kembali menumpahkan sisa air dingin pada kepala Raul sembari mendecih geram. 3 detik kemudian, tubuh Raul diseret kasar dan disandarkan pada dinding. Ia terduduk dengan leher layu sambil merabat telinga yang masih terasa perih akibat pukulan. Pandangan yang masih kabur itu dijelajahkan ke sekeliling pondok Pak Nora. Sangkaan Raul tak salah lagi. Pak Nora memanglah kejam sesuai petunjuk Purwasih. Dalam ketercekatan, Raul mulai mengendus aroma kematian. Tubuhnya secara refleks bergetar untuk merespon sebuah rencana tindakan. Tak pernah ia dalam kondisi takut itu saat ekor matanya melihat siku Pak Nora terangkat. Sesaat sebelum Pak Nora meloloskan pukulan, dari sudut ruangan yang tergelap, sebuah bayangan besar dan panjang terulur ke depan. Siluet itu menyibak gelap dan memunculkan sosok manusia. Suara lembut pun terdengar. "Abang ganteng, kok datangnya kecepetan?" Di sisi lain, langit telah mencurahkan rintik hujan. Pak Nora memantik api untuk membakar rokok di hadapan Raul yang terduduk tak berdaya. Kinasih, gadis idaman Raul itu berlutut dengan mengusap rambut Raul lembut. "Abang sayang, kamu telah merusak pesta kecilku. Untuk sang perusak pesta, tak ada hukuman yang pantas selain hukuman mati," bisik Kinasih sambil menyeringai. "Sundal setan, apa yang kalian inginkan?" desis Raul membuang muka. Pak Nora dan Kinasih terkekeh. "Pertanyaan bagus, tapi sayangnya kami sudah mendapatkan semua yang kami inginkan. Hanya tinggal tersisa satu proses untuk memastikan saja, Bang," balas Pak Nora dingin. Raul mengerjap dalam rintihan. Sudut matanya menitik ujung kakinya yang makin membiru. "Tolong biarkan saya pulang, Pak. Saya tak punya niat jahat pada kalian," ucap Raul terbata-bata. Pasti kamu akan kami pulangkan ke tempatmu seharusnya berasal," ucap Pak Nora datar. "Kinasih, tolong ambilkan bungkusan kain hitam di depan." Kinasih menjawab dengan anggukan ringan. Segera ia beranjak menuju ruang depan. 2 menit Kinasih menghilang dari pandangan. Terdengar suaranya lantang mencacah keheningan. "Kok ndak ada, Pak?" Dengan dengusan kesal, Pak Nora melangkahi Raul untuk menyusul Kinasih. Raul mencium peluang yang tak boleh disia-siakan. Ia mengukur sisa tenaga penghabisannya untuk lari dari tempat itu. Tak menunda waktu lagi, ia bangkit dengan menumpu siku. Terhuyung ia melompati jendela kamar yang tak dikunci. Tubuh tinggi besarnya sekali lagi menghempas tanah pekarangan, sempoyongan, lalu lari terpincang-pincang. Raul menyibak kegelapan menjauhi pondok Pak Nora. Ia sudah tak peduli dengan apapun selain hidupnya. Dengan setengah berlari, Raul menahan bunyi derap langkah kakinya dalam kegelapan dan derasnya hujan. Kinasih yang terlebih dahulu sadar jika Raul telah menghilang, memekik sebuah lolongan panjang. "Ah, Pak, bulene hilang, kejar, Pak!" teriak Kinasih histeris dengan wajah merah. Pak Nora yang menyusul ke kamar setelah mendengar teriakan, kali ini hanya mampu terdiam. Wajahnya tertular memerah, menyiratkan arti sebuah kemurkaan. Diraihnya parang yang tergantung pada dinding kamar dengan kasar. Di luar, gelegar guntur dan kilat petir saling bersahutan. "Tunggu di sini, jangan sampai keluar rumah. Lanjutkan semua persiapan. Malam ini semua harus tuntas," kata Pak Nora lantang pada anaknya. Kinasih mengangguk, singkat, lalu menatap punggung ayahnya tajam. Di sisi lain, derasnya hujan dan pekatnya gelap makin mengepung Villa Gong Mente. Dari balik gelap yang acak, siluet tinggi besar terlihat berjalan cepat menunduk dengan sibuk menyibak semak dan pepohonan. Berjalan dalam jalur tanah basah yang gelap dan licin. Seperti itu tentu menyulitkan.
Cahaya adalah musuhnya, insting adalah petunjuknya. Kengerian yang bertubi-tubi menyerang sejak langkah pertama melewati pintu pondok Pak Nora. Sangat sulit diterima akal sehatnya. Kinasi, gadis yang semula cantik, kini mengerikan. Wajahnya menjelma seperti setan. Lekuk pipi yang halus itu telah menghilang, berubah menjadi kasar, dengan ratusan lubang kecil yang berwarna hitam. Raul bergidik sambil menepiskan ingatannya pada sosok Kinasi. Raul mengerjap mengusir basa dari kedua matanya. Ia mencari secercah cahaya dan harapan di kepungan gelap dan kengerian. Butuh beberapa detik untuk memulihkan kekuatan. Dingin masih menusuk tulang. Tangannya mencengkeram tepi lingkar pohon randu besar sambil menjelajahkan pandangan. Ia mencari arah menuju warung Purwasih, sang Linui. Ia pasti dapat menolongku. Batin Raul memekik karena panik. Rasa sakit mulai menjalar dari bagian bawah tubuhnya. Raul mengendap-endap sempoyongan dengan menggigil. Meskipun indera penglihatannya tak memindai sosok Pak Nora, ia harus tetap siaga. 30 langkah dari tempat pertama, Raul bersembunyi. Ia mulai dapat berpikir lebih tenang. Pada rimbun daun teh-tehan, ia menundukkan pantatnya dengan gemetaran. Saat sedang berusaha memulihkan tenaga, sayup ia mendengar derap langkah kaki. Meski sulit, ia berusaha menajamkan konsentrasi. Benar, itu adalah suara derap puluhan pasang kaki yang sumber suara itu menuju ke arahnya. Makin paniklah Raul. Ia ketakutan bukan kepalang. Untuk lari tunggang langgang, jelas ia tak mampu. Ia hanya mengandalkan adrenalin dan ampas tenaga. Suara derap kaki itu makin mendekat cepat. Raul memperkirakan jaraknya hanya beberapa depas saja. Alih-alih berlari, justru ia makin penasaran dengan sosok mereka. Diintipnya dari celah daun-daun rimbun dengan berdebar. Raul terperangah. Dari jarak yang dekat itu, ia dapat dengan jelas melihat sosok mereka. Separuh dari wajah mereka pucat dengan baju penuh bercak merah. Separuh lainnya tak tampak pucat karena memang tak berkepala. Raul beranjak berlari menerjang hujan dengan tergesa-gesa. Ia meringis, merintih, dan menangis sejadi-jadinya. Terhempas terantuk batu, lalu bangkit lagi. Begitu seterusnya. Kawanan hantu prajurit itu bergeming tak berbuat apa-apa. Mereka seolah memiliki rencana terhadap Raul. Sayangnya, rencana itu tak dapat diutarakan pada calon korbannya yang sudah terseok-seok ketakutan. Suara ombak, angin, dan hujan tak juga berhenti merusak malam Raul. Kini ia telah tiba pada tujuannya, warung Purwasih. Dok, 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 dok. Tolong! Raul menggedor pintu warung yang telah temaram itu dengan was-was. Tak ada jawaban. Raul menggerutu dan menahan perih yang menderas kujur tubuhnya. Dok, 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 dok. Raul mengulang tindakan. Kali ini gedorannya makin mengeras. Begitu gagang pintu memutar, Raul merangsek masuk dari celah pintu yang baru terbuka separuh. Purwasih terkaget-kaget mendapati kondisi Raul yang seperti itu. Tolong saya, Bu, kata Raul dengan tempo suara cepat. Ada jeda singkat antara ucapan Raul dengan sahutan Purwasih. Kamu kenapa? Tanya Purwasih melongo seraya menutup kembali pintu rapat-rapat. Air muka Purwasih lantas berubah tegang. Apa kau baru melihat setan? Bukan hanya setan. Pak Nora akan membunuh saya, jawab Raul dengan gagap tersengal. Purwasih tak tinggal diam. Diseretnya kursi dengan sandaran ke arah Raul. Duduk sini, atur napasmu. Minum, perintah Purwasih sambil satu tangannya terjulur. Habiskan kopi hangat ini akan menenangkanmu. Tanpa berpikir, Raul menyahut gelas dari tangan Purwasih dengan gemetaran. Sebenarnya ia mengharapkan segelas air untuk mengakhiri dahaga. Tapi dalam kondisi panik seperti itu, apa dirinya memiliki pilihan? Kopi hangat itu ditenggak tanpa sisa. Ia menggigil dengan menekuk lutut. Purwasih sadar, tamunya dalam kepanikan. Ia menyelimuti Raul dengan jaket lusuhnya. Kamu tenangkan dirimu. Sembunyi di sini pasti aman. Mereka tidak akan mengganggumu. Aku jamin. Di luar hujan telah mereda. Kawanan awan hitam mulai berlalu beriringan. Banyak warga karet jajar telah terlelap, mengunduh bunga tidur, detoksifikasi organ tubuh, dan ada juga yang masih betah terjaga untuk menyelesaikan urusan
atau sekedar belum terdera kantuk. Malam tengah berada pada titik terlarutnya dan telah menjelma indah. Cahaya yang berpendar dari bulan tampak anggun dengan semilir angin yang bertiup sesekali, mengantarkan debur ombak yang terdengar bagai senandung kinanti. Malam yang sempurna, seharusnya sempurna, tapi tidak untuk Raul. Tidak ingin memancing perdebatan panjang yang terjadi di dalam otaknya, Raul memutuskan mengorek keterangan dari Purwasi. Wanita penjaga warung itu masih duduk di kursi panjang, menghadap Raul yang masih tampak lemas. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bu?" tanya Raul sembari tertunduk lesu. "Kamu benar-benar penasaran ya? Aku akan menjelaskan padamu dengan sebuah syarat. Kamu harus bersumpah tidak akan membalas dendam pada mereka yang mencelakaimu. Apa kau berani bersumpah?" Raul tercenung, ragu. Ia mengangguk dan mengedip. Aku bersumpah, Bu, tak akan dendam." Purwasi mencondongkan kepala dengan mengulas senyum ringan. "Aku masih mengendus keraguan." "Aku hanya ingin tahu, Bu. Aku bersumpah tak akan dendam. Cepat jelaskan," desak Raul tak sabar. "Bagus," balasnya dengan senyum mereka. "Akan kututurkan dengan lengkap untuk menghilangkan rasa penasaranmu. Setiap jiwa yang penasaran akan membawa petaka bagi jiwa lainnya. Sekarang dengarkan baik-baik." Raul mengernyit. Puluhan tahun yang lalu, tempat ini adalah daerah paling angker di pesisir utara Jawa. Daerah di balik bukit itu adalah tempat pembuangan mayat anggota PKI. Makanya disebut dengan daerah PKI-nan. Purwasi menghela nafas berat. Pemerintah saat itu ingin menghapus stigma angker dengan mendirikan rumah sakit. Ayahku diminta untuk menumbali tempat ini untuk tujuan keamanan. Beliau menyanggupinya. Arwah penasaran PKI-nan berhasil diusirnya jauh-jauh. Hanya saja, ia membuat kesalahan fatal. "Kesalahan?" tanya Raul mendesak. "Iya, sangat fatal. Beliau tak memperkirakan imbasnya. Pengusiran arwah-arwah itu membuat arwah-arwah prajurit Portugis kembali menguasai jagat gaib tempat ini." "Maksudnya hantu prajurit berseragam yang datang pada mimpi saya?" "Iya, hantu-hantu itu. Roh yang umurnya lebih tua dari hantu PKI-nan. Selepas terusirnya hantu PKI-nan, mereka kembali menguasai wilayah pesisir ini. Sampai sekarang," kata Purwasi sembari mengisi ulang gelas kopi Raul. Raul yang terbuai cerita Purwasi menyambutnya dengan langsung menyeruput kopi pahit itu sambil memantik api untuk membakar rokok pemberian Purwasi. Dan Nora itu sebenarnya adalah dukun santet. 3 tahun yang lalu ia menerima pesanan santet dari pejabat kota. Sialnya santet itu berbalik mencelakai anaknya, Kinasih. "Kamu lihat kan wujud aslinya? Kulitnya yang gosong dengan banyak lubang kecil," cetus Purwasi bergidik. "Lalu mengapa aku kemarin tak dapat melihatnya, Bu?" "Kopi pertama yang kau minum telah diberi guna-guna untuk menutupi pandanganmu," jawab Purwasi datar. Giliran Raul yang bergidik. Tak ada yang dapat dilakukan Nora untuk mengenyahkan santet balen seperti itu, kecuali meminta pertolongan pada penguasa jagat gaib tempat ini. Roh-roh itu mensyaratkan 3 tumbal pria keturunan Portugis sepertimu, dan kamu adalah tumbal terakhirnya. Raul terhenyak. Ia tak menyangka bahwa dirinya terpilih menjadi tumbal. Ia segera menerka-nerka bahwa kejadian yang menimpanya adalah perbuatan jahat yang terencana. Siapa otak kejahatan ini? Sinta? Iya, Sinta. Sinta yang mengirimkanku ke tempat ini adalah Sinta, rekan kerjaku. Apa hubungannya dia dengan Pak Nora? Ibu tahu Sinta? Desak Raul sambil menginjak puntung rokok. Sinta, gadis perayu berambut kecoklatan. Ia adalah anak pertama Nora. Tak kalah bergidik dengan sebelumnya, Raul terkejut sampai menumpahkan kopi dari mulutnya. Penjelasan Purwati adalah bukti adanya sebuah konspirasi jahat. Ia mengepalkan tangan, geram. Sama sekali ia tak menyangka bahwa Sinta adalah dalang dari rencana pembunuhannya. Tenang, ingat sumpahmu, bisik Purwasi begitu melihat Raul naik pitam. Maaf, Raul menyurutkan perangainya. Ia lekas menghela nafas panjang.
untuk merayakan nasib baiknya malam itu. Untung saja ada Purwasih. Raul membatin. Beruntung? Tunggu dulu Ferguson. Raul, terima kasih Bu telah menyelamatkan saya. Iya Bang, sama-sama. Kamu sudah tidak penasaran lagi kan? Ingat, kamu telah bersumpah untuk tidak penasaran dan membalas dendam. Semua penjelasanku ini adalah rahasia kita berdua, tegas Purwasih. Raul menanggapi ucapan Purwasih dengan anggukan. Ia mengatur nafas untuk mengekang dendam yang mendesak benaknya. Iya Bu, aku tak akan dendam. Yang penting aku telah selamat. Purwasih melengkungkan bibir, lantas bangkit berdiri. Ada satu rahasia lagi. Rahasia? Rahasia apa Bu? Tidakkah kau curiga di villa itu tak ada secuil pun cermin? Raul menautkan alis keheranan. Benar, di villa itu memang tak ada satupun cermin tergantung di dinding. Tapi apa hubungannya? Toh memang Raul jarang bercermin. Rambut cepaknya pun tak membutuhkan sisir. Tunggu di sini, ucap Purwasih seraya menghilang di balik tirai penyekat ruangan, meninggalkan Raul yang berpikir keras kebingungan. Tak banyak yang dapat dilakukan sang korban dalam jeda hening seperti itu, kecuali hanya menunggu kabar dengan dada berdebar. Punggung basahnya ditegakkan untuk meletupkan kewaspadaan. Coba kau lihat pantulanmu di sini, kata Purwasih sembari menyerahkan cermin meja. Benak Raul meragu. Sekejap ia bergeming. Ini, terima cermin ini, perintah Purwasih. Sedikit tak yakin, Raul memberanikan diri meraih cermin itu. Mata Raul mendelik lebar. Jantungnya berhenti mendadak. Pada pantulan cermin, ia melihat dirinya yang tak lagi serupa. Dilihatnya wajah dalam cermin itu pucat pasi. Bibir dan kedua matanya kelabu kehitaman. Ia mencampakkan cermin itu ke lantai, kelabakan. Panik tak karuan hingga terjerembab ke lantai. Raul meratap dalam rintihan. Apakah aku telah mati? Bukankah telah aku katakan bahwa semua sudah terlambat? Bisik Purwasih sembari mengecup ubun-ubun Raul lembut. Kopi yang kau minum bukan kopi biasa. Darah Raul deras mendidih. Tangannya menepis lengan Purwasih dengan kasar. Berdebah, umpatnya. Purwasih merespon dingin dengan menjaga jarak. Jika saja Raul tak merasakan hembusan udara dingin yang mengalirkan bau bunga sedap malam dari balik tirai, tak sabar dirinya memberontak dan memukul Purwasih. Sementara berada dalam kegamangan itu, ekor matanya melihat satu tangan terjulur dari balik tirai. Sontak, Raul menengadah, mengejan, dan membelalak. Raul, famoslah. Raul, ayo kita pergi. Keberuntungannya malam itu dikandaskan hantu prajurit Portugis. Raul pun gelagapan menahan panik. Tubuhnya berputar cepat dengan kaki menekuk sebagai tumpuannya. Belum juga ia berhasil menarik gagang pintu. Sebuah energi kuat menariknya ke belakang. Ia terjengkang, ambruk menimpa kursi. Hantu prajurit bergerak ringan menyamping. Tapak kaki terselubung sepatu boot itu menginjak dada Raul. Sesak. Ia melawan dengan melontarkan kepalan tinju membabi buta. Namun upaya itu dihentikan dengan sekali hentakan kaki yang lebih kuat. Raul melolong panjang. Isi kepalanya menjelajah tak terarah dalam kegelapan. Raul pun diam tak bergerak. Tak berapa lama kemudian, Raul tak tahu sudah berapa lama dirinya pingsan. Ia tersadar ketika merasakan tubuhnya terguncang-guncang. Samar ia merasakan tubuhnya ringan melayang-layang. Matanya berkedut mengusir kaburnya pandangan. Kedua matanya lekas memindai sekeliling. Ia bersyukur dan tersenyum lega begitu mendapati wajah-wajah ramah yang telah dikenalnya. Hola amigo, sapa salah satu dari mereka. Raul membalas dengan mengulum senyum tenteram. Teman-temannya yang baik itu telah datang menyelamatkan Raul, dan mereka kini sedang menuntun derap langkahnya untuk menjauhi Villa Gong Mente. Semua teman prajurit Portugisnya malam itu tampak gagah berwibawa. Villa Gong Mente menorehkan dua kisah pada kutub yang berbeda. Satu kelam dan satu lainnya sukacita. Raul Lamos, pria muda gagah rupawan itu menghilang tanpa jejak secuil pun. Berita hilangnya Raul malam itu kini menjadi pelengkap misteri raibnya 3 pemuda keturunan di pesisir utara selama 3 tahun terakhir. Tak ada yang tahu di mana jasad ketiga tumbal itu berada. Misteri itu kini abadi.
Kemiripan tiga korban menjentrehkan kesimpulan sepihak. Pesisir pantai itu tak lagi ramah bagi pria keturunan Portugal. Desas-desus itu pun menyebar cepat ke seluruh penjuru provinsi. Siapa lagi pemantiknya jika bukan Sang Linway? Menyikapi rentetan peristiwa kelam itu, pemerintah daerah sigap bekerja sama dengan warga kampung Karejajar. Aturan tak tertulis pun disebarkan untuk mengantisipasi korban susulan. Pengunjung keturunan Portugal dilarang memasuki wilayah Karejajar. Selang sebulan kemudian, setelah kejadian Raul hilang di pesisir pantai utara Pulau Jawa, pemandangan senja dan jajaran kebun karet menjadi kombinasi kontras yang membuai mata. Sepanjang perjalanan, sepasang manusia yang sedang dimabuk cinta itu tak henti-henti menderai tawa. Hebat kamu mas, masih ingat jalan menuju villa? Masih dong sayang, sebulan itu belum lama loh, jawab lelaki bertopi itu sambil mengerucutkan bibir, menunggu respon kecupan. Genit kamu mas, balas sang wanita manja, lantas meloloskan cubitan ringan. Aduh, sakit Adinda Sinta Eka Putri sayang. Kasihan Kakanda Nurdin sayang. Keceriaan itu makin membuncah ketika mobil itu memasuki area pekarangan villa. Sambutan hangat dari sang penjaga villa yang tak sabar menunggu kedatangan anak sulung dan calon mantunya. Sinta berlari memeluk erat ayahnya, Nora Oliveira. Ia menumpahkan rindu sekuat-kuatnya. Ada tangisan haru di mimik mukanya. Keriuhan kecil itu pun menghentikan kesibukan Kinasih menyapu lantai villa utama. Syahdan, gadis cantik yang akan merayakan pesta ulang tahun ke-21 besok malam itu, menghambur keluar begitu mendengar suara kakaknya. Mereka bertiga meluapkan kebahagiaan bersama. Kamu cantik sekali, Dek, tutur Sinta lembut seraya menangkup lekuk pipi Kinasih. Kinasih membalas dengan anggukan penuh kepastian. Terima kasih Mbak Sinta, semua berkat Mbak juga, balas Kinasih dengan mata berkaca-kaca. Pada jeda keharuan, Sinta bertanya pada ayahnya, Pak, ibu mana? Yo, seperti biasa Tonduk, kalau jam segini itu ibumu masih jaga warung kita di bawah. Hah? Bubur Wasih? Buset, ini konspirasi jahat satu keluarga yang sangat sempurna. Waduh, terima kasih Mas Pinto sudah memberikan isinya untuk saya bacakan di sini. Terima kasih teman-teman juga yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.